kasih atas kehadirannya pada ibadah penghiburan pada malam hari ini, terkhusus juga kepada GKI Menteng. Terima kasih atas pelayanannya di ibadah penghiburan dan juga pelayanan dalam gereja. Kami mohon maaf kalau misalnya tidak rutin untuk pergi ke Menteng karena ada beberapa urusan. Namun kami juga menggantinya dengan gereja online atau kembali ke Baptis. Sebenarnya ini jadi pelajaran hidup saya yang paling berat. Tapi kita belum tahu kedepannya bakal apa lagi tantangan yang bakal kita lalui. Saya berharap dengan adanya tantangan ini bisa memompa saya, juga bisa menyemangati saya, dan bisa membuat saya menjadi orang yang lebih berguna, lebih dewasa, dan juga bisa melindungi keluarga saya. Sebelum itu, mengapa saya sangat yakin terhadap hal itu? Karena ayah saya selalu mengajarkan saya lebih dari satu pelajaran hidup yang sudah dia lalui. Yang pertama tentu saja berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Mungkin bagi kita ini adalah hal yang sepele, karena kita tentu saja seringkali melakukan kegiatan tanpa berterima kasih kepada Tuhan, atau menjalani hari yang sibuk, lesu, letih, dan capek, dan kita langsung beristirahat saja. Untuk apa kita berterima kasih kepada Tuhan? Namun kembali lagi ayah saya mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Jika dia berkehendak, maka itu jadilah. Maka daripada itu, dia selalu mengandalkan Tuhan. Ayah saya bukan orang yang bertele-tele, bukan orang yang banyak berbicara tentang Tuhan ataupun dalam tanda kutip munafik. Tapi ayah saya selalu mengatakan satu, bahwa berdoa adalah jalan yang terbaik untuk dekat dengan Tuhan. Mau pagi, sore, siang, malam, apapun itu, jika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka kita cukup menenangkan hati kita dan juga berdoa. Lalu setelah berdoa, tentu saja Papa adalah orang yang kerja keras, disiplin, telaten, dan bertanggung jawab. Saya ingat di mana waktu di masa COVID kita sedang perusahaan, banyak orang yang di PHK, banyak perusahaan yang ditutup, bahkan banyak orang yang menjadi gila karena hal itu. Namun Bapak saya memegang satu prinsip, bahwa kita haruslah bekerja terus-menerus. Nggak usah takut kalau misalnya kita gagal, karena dengan kegagalan itu kan tentu kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Teruslah mencoba sampai maut memisahkan. Jadi menurut saya inilah waktu yang ia ceritakan kepada saya, bahwa tentu saja bukan kehidupan yang telah ia lalui, tetapi kesehatannya pun sudah ditanggung jawab oleh dirinya sendiri. Ibu Pendeta Stella sudah mengatakan tadi di khotbah bahwa almarhum ayah saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Jadi saya yakin bahwa dia berjuang terhadap dirinya sendiri untuk mengalahkan penyakitnya sampai maut menjemputnya. Maka dari itu, hal inilah yang menjadi saya semakin yakin kepada ayah saya, bahwa kata-katanya itu bukan hanya omong kosong, tetapi adalah tindakan nyata yang sudah ia lakukan. Tentu ayah saya adalah ranking di kampungnya. Sebenarnya itu membuat saya menjadi merasa tertekan awalnya, karena saya terlalu
tidak memikirkan pelajaran pada waktu saat kecil. Saya tidak peduli jika saya mendapat nilai jelek, jika saya mendapat masalah, tetapi ayah saya tidak menyerah untuk menyadarkan saya. Dia selalu berkata bahwa jadilah orang pintar dan jadilah orang jujur. Orang pintar tidak akan bisa dibohongi orang-orang lain, dan juga orang jujur akan dipercaya sama semua orang. Serta Papa juga mengajarkan kami untuk tetap kuat, tegar dalam semua rintangan. Tidak usah cengeng, tidak usah nangis, tidak usah sedih. Jika mendapatkan masalah, jika mengalami kedukaan, itu adalah hal wajar. Karena kita akan bertemu di dunia yang baru. Dan tentu saja yang terakhir, ayah saya setia dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya sebenarnya agak sedih waktu kembali ke Jakarta, karena di saat perjalanan saya tidak bisa menemani beliau. Namun di saat di ruang IGD, ibu saya sudah mengatakan kepada saya, di saat ayah saya sudah kritis, dia mengatakan bahwa Tuhan angkatlah penyakitku. Jujur saja bahwa saya tidak pernah mendengar ataupun memiliki pengalaman bahwa ayah saya pernah mengatakan seperti itu. Namun ayah saya selalu berdoa dalam hatinya. Seringkali saya terbangun di saat subuh, karena memang kebiasaan saya di kuliah itu terbawa kepada rumah. Di saat subuh pada malam hari, saya seringkali melihat ayah saya terbangun, dan hal yang selalu ia lakukan adalah berdoa. Saya yakin bahwa ia mendoakan kami sekeluarga, mendoakan keluarganya, keluarga besar, mendoakan teman-teman, sanak saudara, dan juga tentu saja ia mendoakan kita untuk selanjutnya demi keberlangsungan hidup, dan juga ia pasti mendoakan agar kita bisa tetap tegar, kuat seperti dirinya. Maka daripada itu, saya yakin bahwa iman kepercayaan ayah saya sudah cukup, dan juga saya yakin bahwa hidupnya yang terbilang cukup singkat ini menjadi kata-kata yang berisi hidup tidak usah bertele-tele, tidak usah berpanjang umur, namun hidup hanya lebih baik, menjadi kualitas yang baik dengan usia yang cukup singkat. Maaf kalau misalnya saya ada kata-kata yang